itu diciptakan Allah sangat indah. Perhatikan mulut kalian masing-masing. Cantik nggak mulutnya? Di dalam mulut ada gigi nggak? Kalau nggak ada gigi, gimana bentuk mulutnya? Kemudian ada lidah dalam mulut. Kalau nggak ada lidah, apa yang terjadi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan, kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Selawat beserta salam mari kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan juga kepada para sahabatnya. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah beserta para wakil, kepada seluruh Dewan Guru, Kepala Pustaka, Kepala TU, staf TU, dan yang Ibu sayangi, anak-anak Ibu yang selalu berusaha menjadi pribadi yang baik. Baiklah, pada setiap hari Senin guru-guru kalian hadir tampil di depan kalian, tidak lain dan tidak bukan, semuanya adalah dengan tujuan yang baik, yaitu mengharapkan kalian menjadi anak-anak yang berbudi pekerti yang mulia. Tadi siswa sudah berjanji, ada 5 butir perjanjian. Kalau kalian sudah berjanji, menurut hukum Islam, setiap orang berjanji itu berarti harus ditepati. Kalau tidak ditepati, berarti itu pertanda munafik. Tanda-tanda orang munafik itu diantaranya berjanji tapi tidak menepati. Tadi ada butir pertama, bertakwa kepada Allah. Kedua, patuh kepada guru dan orang tua. Ketiga, mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya, menjaga kebersihan lingkungan. Semuanya sudah kalian ucapkan dengan janji kalian. Semuanya harus ditepati. Baik. Selanjutnya, yang Ibu bicarakan adalah tentang syarat supaya kalian bisa naik kelas. Bisa didengarkan semuanya? Coba fokus ke Ibu. Halo, jangan lihat ke belakang, lihat ke Ibu. Syarat naik kelas. Jadi perlu kalian ketahui, pada tahun ini ya, ada sekitar 15 orang yang tidak naik kelas. Jadi jangan sampai nanti kalian nggak naik kelas. Makanya perhatikan baik-baik kenapa dia nggak naik kelas. Kemarin itu yang sangat diperhatikan adalah kehadiran kalian ke sekolah. Kalau kalian tidak mau pergi sekolah, malas-malasan, berarti bersiap-siaplah untuk nanti tidak naik kelas.
Jadi mulai sekarang, ini sudah dibuat peraturan ya, mulai tahun ini ya, setiap 2 bulan sekali itu wali kelas kalian merekap kehadiran kalian dan menyerahkan ke pengajaran. Jadi ketua kelas itu harus jangan lupa mengabsen siswa. Nanti guru wali kelas kalian akan menyerahkan absen kalian ke pengajaran tiap 2 bulan sekali. 1 bulan sekali ya, bukan 2 bulan. Jadi mulai sekarang perhatikan kehadiran kalian, jangan sampai nanti tanya. Jadi ada yang satu siswa nanya ke ibu, "Bu, kenapa saya nggak naik kelas?" Ada yang nggak tahu dia kenapa tidak naik kelas. Kemudian selain kehadiran juga dilihat karakternya, akhlaknya dinilai juga. Yang paling nakal, paling bandel itu tidak naik kelas. Paham? Kemudian selanjutnya mengenai tata cara masuk kelas pada pagi hari, pada awal waktu ya. Yang sudah kalian ketahui bahwa sebelum jam 8 kurang 15 itu bel berbunyi. Bukan jam 8, tapi jam 15. Kurang 15. Kenapa kurang 15? Karena pada waktu 15 menit itu yang diharapkan bagi kalian adalah bisa murajaah. Tahu murajaah? Apa murajaah? Mengulang-ulang hafalan. Kalian ada pelajaran tahfidz? Kalau kelas 1 yang diharapkan tahfidznya 1 juz yaitu juz 30. Berarti pada saat 15 menit ini kalian murajaahnya juz 30. Dibacanya serentak, bukan caplok-caplok. Tapi dibacanya serentak. Jadi ada yang kasih tahu ke ibu, ada guru yang mengatakan bahwa anak-anak mengajinya tidak teratur, tidak serentak. Jadi ini ibu kasih tahu, yang kalian lakukan pada 15 menit ini adalah baca Al-Quran secara serentak. Misalnya kalian tahfidz juz 30, berarti murajaahnya juz 30. Berarti pada saat bel berbunyi, bukan lagi kalian berada di luar kelas, berdiri di depan pintu menunggu guru, bukan seperti itu. Tapi langsung masuk ke dalam dan langsung murajaah. Nggak perlu nunggu guru. Paham? Setelah murajaah secara serentak, baru nanti melakukan penghormatan kepada guru. Ada dilakukan seperti itu? Ada enggak? Bagaimana melakukannya? Ada bermacam cara. Jadi pada saat setelah murajaah dilakukan penghormatan terhadap guru seperti siap gerak, hormat gerak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu. Baru setelah dilakukan penghormatan, baru siap-siap untuk belajar, duduk yang rapi. Kalau yang laki baju di luar, bawa masuk ke dalam, pakai peci. Sedangkan kalau perempuan, perhatikan jilbabnya. Jangan sampai di depan nampak rambut, di belakang nampak rambut rebonding merah. Ya enggak? Sering kita lihat seperti itu kan? Jadi perhatikan auratnya, kemudian lihat kaos kakinya. Kaos kakinya jangan sampai ketumit, nampak aurat. Tetapi kaos kakinya hitam putih sampai ke lutut. Perhatikan juga cara duduknya, jangan sampai nampak aurat sampai ke lutut, nggak disadari. Semuanya diperhatikan dengan betul-betul. Setelah semuanya rapi, tenang, nyaman, baru
pelajarannya dimulai. Usahakan jangan membuat masalah, membuat keributan, mengganggu teman, berucap kata-kata yang membawa masuk ke neraka. Karena mulut itu diciptakan Allah sangat indah. Perhatikan mulut kalian masing-masing. Cantik nggak mulutnya? Di dalam mulut ada gigi nggak? Kalau nggak ada gigi, gimana bentuk mulutnya? Kemudian ada lidah dalam mulut. Kalau nggak ada lidah, apa yang terjadi? Nggak bisa menelan makanan, nggak bisa merasakan lezatnya makanan. Coba bayangkan betapa indahnya Allah menciptakan mulut kita dulu, yang kecil dulu, yang sedikit dulu kita lihat. Bukan sedikit ya, sangat besar, luar biasa. Ketika nggak ada mulut, apapun tidak bisa kita buat. Jadi ketika Allah menciptakan mulut kita yang begitu indah, jangan sampai dengan mulut itu mengumpulkan banyak dosa dengan berucap kata-kata yang tidak bermanfaat. Tapi banyaklah berzikir, banyaklah istighfar dalam hati, banyaklah diamlah kalau tidak bermanfaat, berucaplah ketika bermanfaat, seperti itu. Bisa dipahami? Sedikit lagi. Jadi ini sebagai pemberitahuan. Jadi sekolah kita sudah membuat peraturan bahwa setiap 2 bulan sekali kelas kalian akan diberi nilai. Kelas indah ya. Nanti yang mendapatkan juara akan diberikan uang dan juga hadiah piala bergilir. Ini dilakukan setiap 2 bulan sekali. Jadi mulai sekarang perhatikan kelas kalian. Di dalamnya indah enggak, ada sudut baca. Kemudian di luar bersih, ada bunga-bunga. Ya, kemudian selain keindahan juga akan dinilai ketertiban kalian dalam mengikuti pelajaran, kenyamanan, kemudian bersih tepat waktu. Kemudian masuk tepat waktu, itu juga dinilai. Ya, jadi ibu tahu ada beberapa guru wali kelas. Ini sebagai motivasi ya, motivasi bagi kalian supaya kalian bisa membersihkan kelas dengan tepat waktu. Jadi yang dulu kita pernah lihat ketika piket kelas, ada sebagian siswa yang nggak datang ke sekolah pada waktu jam masuk, supaya dia nggak kena tugasnya. Jadi ada wali kelas yang melakukan membuat peraturan, kalau siswa yang tidak mau piket berarti harus bayar. Jadi ketika dibuat peraturan seperti itu, siswa-siswanya cepat-cepat, semua siswa yang bertugas piket besok langsung hari ini dia piket, pulang sekolah langsung dia piket. Itu karena dikenai kalau nggak piket harus bayar. Nah, apakah kalian mau seperti itu dibuat oleh semua wali kelas kalian, supaya kalau nggak piket harus bayar satu orang 5.000 atau 10.000 baru mau piket? Mau seperti itu? Ya, kalau enggak ya harus piket tepat waktu, pulang sekolah untuk piket besok boleh. Baik anak-anak ibu sekalian, untuk hari ini hanya itu yang bisa ibu sampaikan. Ibu mudah-mudahan ya apa yang ibu bicarakan hari ini bisa bermanfaat. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.